Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Kesempatan ini saya ingin membahas yaitu tentang kelanjutan konten yang kemarin tentang sistem yang disebut Ratu Adil. Kenapa Ratu Adil itu saya bilang sistem? Saya akan jelaskan secara singkat, mungkin sedikit mendalam pembahasan ini, jadinya butuh pendalaman dalam pembahasan ini. Jadi saya mohon simak dari awal sampai akhir agar tidak gagal dalam memahami apa yang saya sampaikan. Tonton saja. Dalam membahas Ratu Adil, ini kan versi saya ya, menurut saya, karena ini sudut pandang saya. Di video kemarin saya menjelaskan bahwa setiap perbedaan itu akan memfilter diri kita sendiri, akan menjadi ujian bagi diri kita sendiri. Ujian seperti apa? Ujian agar kita tahu seberapa mampukah kita menguasai diri kita sendiri. Dari konten saya yang kemarin, ya alhamdulillah, ada yang komen baik, ada yang bisa menerima, ada juga yang tidak. Di dalam komen di video kemarin itu kan sebagai bukti nyata bahwa perbedaan ini adalah sebagai penguji atau survei seberapa dalam atau seberapa mampukah kita menguasai diri kita. Dalam komen tersebut banyak juga yang tidak bisa menerima, tidak bisa mempelajari karena mungkin sudut pandangnya kita berbeda. Nah, sebelum ke topiknya, yaitu ke pembahasan tentang sistem Ratu Adil ini, saya akan minta bahwa ketika dalam menjelaskan, membahas sesuatu, saya mohon tonton sampai akhir ya, agar bisa memahami isinya gitu, jangan setengah-setengah. Karena dalam setiap pembahasan saya selalu menyisipkan pesan-pesan bagi orang-orang yang mampu membacanya gitu. Nah, dalam pembahasan ini Ratu Adil yaitu sistem. Ratu Adil itu sistem seperti apa? Sistem ketuhanan, sistem kepercayaan, sistem keyakinan. Makanya Satrio Piningit bersenjatakan Trisula Weda. Berdasarkan Trisula Weda ini, akhirnya apa kita bisa mengenal Satrio Piningit? Bisa mengenal Ratu Adil. Trisula Weda ini kan jejeg iman lah kalau dalam agama, karena keimanan yang kuat bisa menolak keinginan yang berbau hawa nafsu, ego atau apa. Nah terus di perjalanan bocah Angol
gitu kan. Itu perjalanan bocah Angon untuk apa? Untuk menguatkan iman kita, keyakinan kita, agar kita benar-benar bisa bertemu atau bisa merasakan langsung Sang Ratu Adil ini. Siapa Sang Ratu Adil ini? Bagi saya, Sang Ratu Adil ini tidak lain dan tidak bukan Yang Maha Kuasa. Bagi saya, Ratu Adil itu Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta, Sang Adil, Sang Pengadil yang seadil-adilnya, tiada lain selain Yang Maha Kuasa. Kenapa disebutkan sosok? Ada juga alasannya. Sosok Sang Ratu Adil ini yang mau atau yang mampu menerapkan Asmaul Husna atau sifat-sifat ketuhanan di dalam kehidupannya. Itu Ratu Adil. Manusianya, sosoknya. Bagi siapa manusia yang bisa menerapkan sifat-sifat Tuhan di dalam kehidupannya, itulah Ratu Adil. Ksatria Piningit, Satria Piningit bisa menjadi Ratu Adil yang saya bilang sosok jika mampu menerapkan sifat-sifat ketuhanan di dalam kehidupannya. Makanya di dalam perjalanan bocah Angon ini mendidik orang agar mampu berjalan di jalan Shiratal Mustaqim menuju Yang Maha Kuasa, agar bisa mengenalnya dan tahu sifat-sifat Yang Maha Kuasa ini. Untuk orang-orang yang berjalan di perjalanan bocah Angon menjalankan sifat-sifat ketuhanan ini yang disebut para kesatria. Kita semua bisa menjadi Ratu Adil. Nah, kenapa saya bilang Ratu Adil yang benar bisa menjadikan Nusantara ini mercusuar dunia? Sebab apa? Sebab kalau masyarakat atau para kesatrianya ini mampu menjalankan sifat-sifat ketuhanan di dalam kehidupannya, ketika apa yang saya sampaikan seperti di video kemarin, orang yang tertutup hatinya, yang tertutup, ibaratnya tertutup itu bukan berarti tidak bisa menerima, tapi belum terbuka secara batinnya, belum terbuka, karena di dalam perjalanan bocah Angonnya ibaratnya baru sekian persen, baru nyampe yang disebut di pinggir sungai, gitu. Belum bisa masuk ke rumahnya. Nah, sistem Ratu Adil ini yang menegakkan itu para kesatria, yang membangun sistem Ratu Adil ini dengan sifat-sifat ketuhanan. Yang membangun, yang mendirikan sistem ini adalah para kesatria. Seperti apa contohnya? Seperti para kesatria yang di berbagai bidang, banyak bidangnya, ada di keagamaan, ada di politiknya juga, ada di dagangnya juga, ada di keuangannya juga. Makanya banyak para kesatria ini.
masyarakat itu lemah, titik lemah mereka tuh di sudut pandang tentang agama. Kalau sudah mengatasnamakan agama, maka mereka akan gampang, akan mudah menerima. Apalagi mengatasnamakan Quran. Tidak sedikit ulama yang memfitnah Quran, Nabi, atau Allah itu sendiri. Tidak sedikit ulama yang seperti itu. Tanpa ulama itu sadar, mereka memfitnah Yang Maha Kuasa, Sang Ratu Adil ini. Makanya saya pernah membahas ketika membahas tentang Ratu Adil. Jika kita ingin mengenal Ratu Adil, kenali dulu yang menyerupai Ratu Adil yang disebut Dajjal. Sistemnya. Agar kita bisa tahu Ratu Adil yang sejati. Karena apa? Banyak contoh para ulama saja, ustadz. Mereka tuh tanpa sadar mereka sudah memfitnah Yang Maha Kuasa. Seperti apa fitnah yang mereka tidak sadar? Saya kasih contoh. Ketika di jam kerja, manusia nih di jam kerja gitu ya, manusia di jam kerja otomatis mereka bekerja, terus adzan berkumandang. Tidak sedikit ulama menyuruh berhenti bekerja, kita sembahyang. Kenapa saya bilang itu fitnah? Kalau sudut pandang saya tentang apa yang diucapkan ustadz tersebut, saya merasa ternyata Allah tuh egois kalau seperti itu. Sementara yang saya tahu, Tuhan itu tidak butuh ibadah kita. Sholat kita tidak butuh. Sholat itu untuk diri kita. Sholat itu seperti apa? Bukan yang kita gerakan dalam 5 waktu itu. Kita bekerja juga untuk memenuhi nafkah kita, keluarga kita, kebutuhan kita. Itu juga sholat sama. Ibadah itu juga. Nah, hati-hati makanya. Hati-hati ketika kita mempelajari tentang agama. Jangan sampai seperti mereka yang berbaju agama, tapi ibaratnya mereka tuh membela agamanya saja, bukan Tuhannya. Justru saya merasa tersinggung ketika mereka berkata seperti itu, karena mereka sudah memfitnah Yang Maha Kuasa. Nah, seperti itu. Itu yang dinamakan sistem Dajjal namanya, tanpa mereka sadar menjalankannya. Makanya di pembahasan kemarin saya menjelaskan cari ilmu itu yang tidak terlihat dan tidak terasa. Contohnya yang diucapkan Ustadz tadi, itu yang tidak terlihat dan tidak terasa, bahwa itu sebuah kesalahan kalau menurut saya. Karena saya, yang setahu saya, sholat itu bukan hanya yang 5 waktu. Seperti saya menerangkan, seperti ini, membuat konten, ini juga sholat. Ini juga ibadah bagi orang-orang yang mau menerimanya. Yang mengerti apa yang saya sampaikan. Ini juga ibadah, ini juga sholat. Karena Allah. Ada Allahnya di sini. Yaitu apa? Kebaikan yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman yang mau mendengarkan dan yang bisa mengerti apa isi konten ini, yaitu jalan pemberian Allah. Itu yang harus kita syukuri.
Jangan seperti itu. Jadi hati-hati jika saya ada pesan sebenarnya. Mungkin nanti saya bahas di konten selanjutnya ya, atau di channel saya yang satu lagi yang di Maju Lempeng. Nah itu saya akan membuat tentang konten bencana ya. Kenapa sih bencana itu bisa terjadi? Saya akan bahas di konten sana. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.